Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Brodirin Family Education. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat, lahiriah maupun batinnya. Kali ini kita akan coba menyampaikan atau sedikit mengulas tentang pendidikan dalam keluarga, khususnya tentang anak-anak kita. Bagaimana kita bisa mendidik anak atau memberikan sebuah edukasi, bisa menjadi anak yang baik dalam bersikap maupun dalam pergaulannya. Baik atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pertama adalah pergaulannya. Salah satu cara mendidik anak adalah masih ditumpukan kepada kedua orang tuanya dan akan ditambahi pada pendidikan formal yang di luar. Tentunya semuanya diawali dari rumah. Pemirsa, anak-anak ini akan terbentuk oleh pertama adalah meniru atau mensuri toladani dari kedua orang tuanya. Kedua, dengan siapa anak-anak ini bergaul. Artinya, lingkungan di mana dia berada itu akan mempengaruhi sekali. Seorang anak ini adalah ibarat buku yang masih kosong, maka akan terisi sebagaimana dituliskannya. Nah, pada saat menuliskannya ini, tentunya kita harus bisa menseleksi, bisa memilih, memilah apa-apa yang baik menurut aturan, baik menurut hukum, menurut etika, menurut adab. Ini perlu adanya kecerdasan dari orang tuanya juga. Bagaimana seorang tua ini mengkondisikan anak ini untuk yang terbaiknya. Kembali pada tadi, di lingkungan hidupnya. Dengan siapa anak ini bersahabat, berteman, bergaul, ini bisa jadi akan lebih mempengaruhi baik bersikapnya maupun tindakannya. Maka sebagai orang tua, kita harus bisa mengawasi, artinya mengendalikan, atau kita sama-sama melihat anak ini bergaul dengan siapa. Apalagi pergaulan itu banyak di luar, tanpa sepengetahuan orang tua, maka ini akan menjadi riskan sekali saat pembentukan sikap anak. Kan kita tidak tahu ngapain saja di luar, bagaimana, apa yang mereka serap, apa yang mereka contoh, apa yang mereka tiru. Jadi kita perlu, kadang seorang tua ini bukannya rewel, bukan terhadap anak, tidak. Namun kita mesti harus melihat ini anak siapa, bagaimana karakternya, bagaimana lingkungan hidupnya, supaya kita bisa memantau, paling tidak demi anak-anak kita. Karena dari pergaulan ini, kadang mereka mendapatkan sesuatu yang kadang di luar kontrol dari apa yang kita harapkan. Gitu. Kadang kita sudah memberikan sebuah kepercayaan, namun saat kita lepas kontrolnya itu, maka kepercayaan ini belum tentu bisa dipegang. Karena sifat anak adalah mudah terpengaruh, mudah pada hal-hal yang baru, atau mungkin belum bisa membedakan mana yang baik bagi dirinya, mana yang tidak baik bagi dirinya.
Maka sebagai orang tua yang tentunya lebih berpengalaman, pernah mengalami masa kecilnya, pernah mengalami masa-masa di mana dia juga dididik orang tuanya, tentunya ini harus bisa menularkan terhadap anak-anaknya. Pemirsa semuanya, dalam pendidikan benar-benar diperhatikan untuk orang tuanya. Ada kalanya anak ini di rumah itu seakan tidak ada hal-hal yang berbeda atau kita anggap baik-baik saja. Itu jangan langsung dianggap itu semua baik-baik. Karena anak seperti kita lah saat kita kecil gitu. Ada hal-hal yang anak ini kadang disembunyikan terhadap orang tuanya. Nah, yang tersembunyi ini kan kita nggak tahu sebagai orang tua, tidak bisa menilai mana yang baik dan buruknya. Di sini kadang anak-anak ini karena keinginan tahuan yang begitu besar, sifat kepenasarannya begitu besar, akhirnya mencoba-coba. Contoh daripada hal ini kan tentunya dia bergaul dengan siapa. Itu saja untuk kali ini, supaya kita sebagai orang tua bisa lebih sedikit memperhatikan kepada anak-anak kita demi masa depannya, demi kehidupannya, dan juga kebanggaan kita sebagai orang tua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.